Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Ardhani Putra dengan NIM 212121181. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang macam-macam dalalah. Oke, dalalah itu dibagi ada beberapa macam, diantaranya yaitu adalah dalalah lafaziyah atau wadihah. Yang selanjutnya itu dalalah goiru lafziyah atau goiru wadihah. Oke, untuk selanjutnya pengertian dalalah. Dalalah itu dibagi menjadi dua, yaitu dalam pengertiannya dalalah secara bahasa adalah berasal dari kata dalalah, adalah bentuk masdar dari kata dalam yang berarti menunjukkan, dan kata dalalah sendiri berarti petunjuk atau penunjukan. Berikutnya dalalah menurut istilah, yaitu penunjukan suatu lafaz nas kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengetahui ketentuan yang dikandung oleh sesuatu dalil nas. Dalalah lafiziyah atau wadihah. Oke, lafaz yang jelas dalalah adalah dibagi menjadi beberapa, yaitu ada zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang zahir. Lafaz zahir adalah wajib diamalkannya sesuai petunjuk lafaz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksisnya, mentakwilnya, atau menasahnya. Zahir adalah mendengarkan lafaz untuk menjelaskan makna. Menurut Syekh Wahbab Az-Zuhai, yaitu lafaz atau kalam yang jelas maksud maknanya bagi orang yang mendengar tanpa harus menunggu qarinah yang mendengar, dan juga tanpa harus merenung, serta makna tersebut bila ditakwil dan tidak berupa al-maqsud al-asholah. Contohnya adalah wa ma attakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya adalah apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Surat tersebut terkandung dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Ayat zahir ialah menunjukkan pada halal jual beli dan haramnya riba, bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram. Hukum zahir secara makna adalah wajib, kecuali ada dalil yang menuntut mengganti dari lafaz zahir, maka membutuhkan takwil. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nas. Nas adalah lafaz yang jelas dalam hukumnya, meskipun lafaz itu mungkin dipahami untuk maksud lain. Contohnya adalah halau lahul baya waharoma riba. Oke, artinya adalah dan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut, surat tersebut terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Secara zahir, yaitu pelegalan jual beli dan pelarangan riba, dan hal itu sudah jelas sebelum turunnya ayat tersebut. Sedangkan secara nas, yaitu sebagai sanggahan terhadap statement orang Yahudi terhadap riba yang terdapat pada ayat sebelumnya, yaitu yang berbunyi innamal bayu mitsu riba. Oke, yang artinya adalah sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mufasor. Mufasor adalah penunjuk lafaz atau singhat terhadap maknanya yang sangat jelas. Penunjukan itu hanya berasal dari lafaz itu sendiri dan tidak membutuhkan qarinah dari luar lafaz itu untuk memahami petunjuknya. Karena sudah jelas dan terperinci maknanya, maka sudah tidak mungkin untuk ditakwilkan lagi. Menurut lafaz itu memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Contohnya adalah az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jildati. Oke, artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki teralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Surat tersebut terkandung dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Kata mi'ata tidak bisa diartikan jumlah lain. Lafaz mufasir itu wajib diamalkan sesuai dengan dalalah yang ditunjuk oleh lafaz itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang muhkam. Suatu lafaz yang dari sinatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafaznya secara petunjuk yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun takwil. Lafaz muhkam ialah lafaz yang menunjukkan kepada makna sebagai mana dihendaki oleh sihat lafaz itu dan siyakul kalam. Akan tetapi ia tidak dapat ditakwilkan, ditafsirkan dan dinaskan pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Contohnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Surat tersebut terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dalalah khairu wadiyah. Lafaz yang tidak jelas dalalahnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kafi, yang kedua adalah muskil, yang ketiga mujmal, yang keempat adalah mutasyabih. Oke, pertama kita akan membahas tentang kafi. Kafi adalah suatu lafaz zohir yang jelas maknanya, tetapi la'al tersebut menjadi tidak jelas karena ada hal baru yang mengubahnya, sehingga untuk mengatasinya tidak ada alan lain kecuali dengan penelitian yang mendalam. Kafi adalah lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan timbul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Contohnya adalah wasyarikatu faktohu aidiyahuma. Artinya adalah laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Surat tersebut terkandung dalam surah Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya kita akan membahas tentang muskil. Muskil adalah suatu lafal yang tidak jelas maksudnya karena ada unsur kerumitan, sehingga untuk mengetahui maksudnya diperlukan ada indikator tertentu untuk dapat menjelaskan kerumitan itu dengan jalan pembahasan dan pemikiran yang mendalam. Muskil yaitu lafal yang maknanya tersembunyi disebabkan oleh lafal itu sendiri dan tidak dapat diketahui kecuali dengan qarinah. Contohnya adalah wal mutolaqatu yatarobasna bi anfusihim salasa qurui.
Oke, artinya adalah